بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا ما للمتعال البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل المعلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك ذاكرون ورفعنا عن ذكر الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بهولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mubdi'un nizamil 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud Al-Hafidh beserta keluarga yang kami muliakan, juga teman-teman pesantren putri Usyakil Quran yang berbahagia dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ta'lim wa ta'alum kitab Fathul Qorib
di dalam fan fikih dan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kedua kitab ini membawa kemanfaatan bagi kita di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqina was suhada'i was solihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halas arwahuhum, khususanil awliya atis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Ma'hadil Yam wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma, wa khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, wa khususan Syekh Aba Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, wa khususan Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli buddina wa buddi abaina wa dhawil huquqi alaina wa liman awsana bidu'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan yang masih ada senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah tiada mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih dalam syaratnya bertayamum,
Wal khamisu at-turabu at-tahiru. Wal khamisu lan utawi kaping 5. Dan yang kelima iku at-turabu debu at-tahiru kang suci tur nuciaken, yang suci dan mensucikan. Ayit tahuru tegese kang suci tur nuciaken, yang suci dan mensucikan. Khairul mingdiyi kang ora teles, yang tidak basah. Syaratnya tayamum yang kelima adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Artinya debunya bukan debu yang najis. Gak boleh kita memakai debu ternyata debu yang kena kencing kucing misalnya, ataupun debu yang sudah musta'mal, debu yang rontok dari anggota tayamum kita, itu namanya musta'mal. Bukan debu yang di sini, bukan debu yang di wadahnya, bukan, tapi debu yang sudah rontok dari anggotanya tayamum. Misalnya tayamum, nah ini masih bisa digunakan lagi untuk nah yang mustaqbal yang mana? Yang ini, yang nanti misalnya jatuh dari wajah kita, ini namanya sudah mustakmal, sudah tidak bisa digunakan lagi. Khairul mingdi yang tidak basah. Kenapa? Karena kalau debu yang basah ini nggak ada debu lembutnya, makanya harus menggunakan debu yang kering ini. Wayasdukulan beneri opo at-tahiru lebu kang suci bil makhsubi kelawan debu kang den khosop. Wayasdukut tahiru bil makhsub, masuk kategori debu yang suci adalah debu yang dikhosop. Jadi debu yang dikhosop itu termasuk debunya suci. Nah, cuman menghosopnya haram. Sama kemarin dalam bab wudu, kita mencuri, nah, bukan kita, ada orang mencuri air untuk wudu, airnya suci, tapi perbuatan mencurinya itulah yang dosa. Termasuk lebu yang dikhosop, lebu yang hasil curian, itu juga suci, tapi perbuatan mencurinya itulah yang dosa. Ini. Juga waturo bimakbarotin lan debune kuburan, dan debu kuburan lam tumbas kang durung tahu digedhuk apa makbaroh, yang belum pernah dibongkar. Jadi debunya kuburan yang pertama kali untuk menanam ataupun menguburkan. Nih. Kalau sudah pernah dibongkar, sudah berulang kali untuk menguburkan, ini debunya mutanajis. Kenapa? Karena likhtilatihi bisodidil mauta, karena telah bercampur
bercampur dengan nanahnya orang yang mati, makanya debunya najis. Nih. Wa yujadu lan den temu fi ba'di nusakhi ing dalam sebagiane piro-piro naskah kitab matan opo ziyadatun tambahan fi hadhihi syarti dalam iki syarat. Dalam sebagian naskahnya kitab matan ada tambahan di dalam syaratnya tayamum. Kenapa sering ada sebagian naskahnya matan? Karena santri-santrinya daripada pengarang kitab takrib ini tidak cuma satu. Jadi ada yang nulis menyimak ini, nulisnya nyimaknya begini nulisnya ini. Kadang ada yang lupa, ada yang ketiduran, nah itu kan. Jadi banyak naskahnya nih, banyak naskah daripada kitab takrib sehingga dikatakan di sebagian naskahnya kitab matan. Matan apa? Matan takrib. Waya lan utawi ziyadah iku lahu khubarun. Iku lahu iku tetep keduwene turab khubarun utawi bleduk, debu yang tipis. Jadi ada tambahan tanah tadi ada debu tipisnya. Nih. Harus ada debu tipisnya. Sehingga kalau Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i, maka nggak boleh kita tayamum di tembok ini. Tapi menurut Imam Rafi'i ini boleh. Namun pendapatnya lemah, tapi boleh. Ada yang membolehkan kita tayamum di tembok atau dinding ini. Tapi menurut Al-Imam Syafi'i tidak boleh ini. Jadi ya kalau kita ingin mengikuti Al-Imam Syafi'i ya kita mengambil debu. Debu itu gak usah banyak, gak usah satu ember misalnya, 1 sendok pun sudah cukup. 1 sendok misalnya, gak usah 1 ember misalnya, gak usah 1 sendok. Nah, buat berapa kali juga boleh, sudah digunakan nanti itu lagi dibungkus lagi, nanti buat tayamum lagi, gak apa-apa. Fa in kholatahu mongko lamun nyampuri ing turab opo jasun gamping, apabila tanah tadi tercampur dengan kapur, oro malun utawa pasir ataupun bercampur dengan pasir, lam yajuz mongko rawenang opo tayamum, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum ketika debu tadi bercampur dengan kapur ataupun pasir ini. Wa hadza lan utawi iki lam yajuz iku muwafiqun kang nocoki lima maring pendapat qalahu kang ngendikaken ing Mas sapa An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah muhadzab wa tashihilan kitab tashih. Pendapat tidak diperbolehkan
bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur ataupun apa tadi Pak, pasir, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Di dalam Syarah Muhadzab dan kitab Tashih. Nah, ini lakinahu, tetapi ne Al-Imam An-Nawawi fi Raudhati dalam kitab Ar-Raudhah, tetapi Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah wal Fatawi lan kitab Fatawi iku jawaza menangaken sapa An-Nawawi zalika ing mengkono at-tayammum biturab al-mukhtalit birromal. Ini tetapi Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah dan kitab Fatawi memperbolehkan bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan pasir. Jadi Imam An-Nawawi sendiri dua pendapat. Tadi nggak memperbolehkan, tetapi dalam kitab lain, kitab apa tadi, Ar-Raudhah dan Fatawi memperbolehkan. Wa yasihu lan sah opo at-tayammum tayamum. Tayamum sah aidon halih malih biromalin kelawan pasir. Nih. Fihi kang iku ing dalem romal khubarun utawi debu tipis. Nih. Tayamum diperbolehkan atau sah juga dengan pasir yang ada debunya. Jadi pasir yang ada debunya ini juga boleh. Ada debu tipisnya, ini boleh. Wa kharaja lan kejaba biqaulil musannifi kelawan pengendikane musannif rupane atrabu lebu apa khairuhu liyane debu. Perkataan musannif yakni debu, tadi mengatakan musannif bahwasanya tayamum itu harus menggunakan debu. Yaitu selainnya debu. Dicontohkan kanurotin koyo kapur. Bukan kapur barus, kapur ini. Kapur yang dulu biasanya buat tulis di papan. Sekarang kan pakai spidol, ya. Pakai kapur. Jadi nggak boleh kita tayamum dengan kapur. Juga wasaha fadi khozafin lan remukane kreweng dan pecahannya perabot dari tanah liat. Jadi khozafin itu perabot dari tanah liat, bisa dari apa, genting, genteng, ataupun dari dulu kan ada perabot kendi misalnya.
Ini nggak boleh. Nih. Wa kharaja bitohiri an najis, juga dikecualikan dari debu yang suci, yakni debu yang najis tadi sudah. Wa maturabu lan anapun utawi debu al musta'malu kang wis den gunakaken. Adapun debu mustakmal iku fala yasihu mongko rasah opo at-tayamum tayamum bihi kelawan turabul mustakmal, maka tidak sah tayamumnya. Jadi yang sudah dipakai. Wa huwa ma baqiya bi'udbihi halatat tayamum. Itu debu yang tersisa di ini anggotanya tayamum, di wajah misalnya, ngambil dari sini misalnya untuk tangan, ini nggak boleh. Auma tanassaro halatat tayamum minal udwi, ataupun debu yang rontok tatkala tayamum dari anggota tayamum, itu namanya debu mustakmal. Saya ulangi, debu mustakmal adalah debu yang tersisa di dalam anggotanya tayamum, ataupun debu yang rontok ketika tayamum dari anggotanya tayamum. Jadi bukan debu yang di sini, bukan debu yang di wadah tadi. Ya, jadi yang di sini nggak mustakmal, walaupun sudah digunakan untuk wajah. Nanti digunakan lagi untuk tangan. Jadi nggak usah dua, satu sudah cukup. Dan nanti setelah selesai ya simpan lagi buat nanti. Itu maksud daripada debu mustakmal. Selanjutnya wa faraiduhu, lan utawi piro-piro fardune tayamum. Dan fardunya tayamum iku arba'atu asya'a, 4 piro-piro swiji-wiji, ada 4 perkara. Jadi fardunya tayamum ada 4. Ahadu utawi salah sijine arba'ah. Yang pertama iku an-niyatu, niat. Jadi pertama adalah niat. Jadi nawaitut tayamuma listibahatis sholati al-mafrudoti lillahi ta'ala. Gimana niatnya? Nawaitut tayamuma listibahatis sholati al-mafrudoti lillahi ta'ala. Itu salah satu contoh. Jadi saya niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Wa fi ba'di nusakhi arba'u khisal, dalam sebagian naskah yang lain menggunakan redaksi arba'u khisal. Kalau tadi arba'atu asya, sama saja. Rupanya niatul fardi, niat fardunya tayamum. Jadi nawaitu fardhu tayamum juga boleh. Saya niat fardunya tayamum. Nawaitu fardhu tayamum,
itu boleh. Ini fa inna wa mongko lamun niat sapa al mutayammim wong kang tayamum al fardho ing fardu, maka apabila orang yang bertayamum niat fardu seperti tadi, nawaitu tayamuma listibahatis sholatil mafruḍah, awin nafla utawa ing sunah, ataupun niat untuk melakukan sholat sunnah. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati al masnunati atau sholatin nafli. Jadi saya niat tayamum untuk melakukan sholat sunnah. Istabahahuma, maka diperbolehkan untuk melakukan fardu ataupun sunnah. Jadi beda dengan wudhu. Jadi kalau wudhu bisa untuk beberapa fardu, beberapa sunnah. Tapi kalau tayamum cuman untuk satu fardu. Kalau niatnya fardu, maka boleh untuk melakukan fardu dan sunat. Tapi kalau niatnya sunnah, nggak boleh untuk fardu. Nggak boleh saya niat tayamum untuk sholat sunnah. Nggak boleh untuk sholat zuhur. Cuman qobliyah saja. Itulah. Ataupun untuk sholat sunnah yang lain. Awil fardhu faqad istabaha ma'hu an-nafla. Kalau niatnya fardu, maka diperbolehkan pula sholat sunnah. Boleh untuk sholat sunnah. Juga wassolatal janazati, lan sholat janazah, dan juga sholat janazah. Jadi boleh untuk fardu, nanti sholat janazah, untuk sholat sunnah. Kalau niatnya fardu, nawaitu tayamuma listibahatis sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Awin nafla faqat, ataupun niatnya hanya sunnah. Saya niat tayamum untuk melakukan kesunatan atau sholat sunnah. Lam yastabih ma'hu al-fardho, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan fardu. Tadi sudah saya jelaskan. Wa kadza law nawa as-shalah, begitu juga kalau hanya niat untuk sholat. Ini jadi kalau niatnya untuk sholat saja, saya niat tayamum untuk melakukan sholat, maka nggak boleh untuk sholat fardu. Jadi harus dijelaskan, saya niat tayamum untuk melakukan sholat fardu, jangan sholat saja. Kalau sholat saja, maka hanya diperbolehkan sholat
sunnah itu. Sumakali wajibu karuniati tayamum. Dilanjutkan sedikit kitab Al-Arba'in, masih melanjutkan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat mongko lamun ana apa hijratuhu, hijrahe muhajir, apabila hijrahnya seseorang iku ilallahi maring Allah, hijrahnya kepada Allah wa rasulihi lan rasuli Allah dan utusannya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya juga kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, karena Rasulullah, maka nanti akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, saya pindah ke Madinah supaya di sana mendapatkan harta yang melimpah misalnya, yusibuha yang diperolehnya, awi mro'atan yang kihuha ataupun wanita yang akan dinikahinya. Saya mau pindah ke sana karena di sana wanitanya cantik-cantik misalnya. Nah, maka fahijratuhu ila ma hajaro ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Jadi niatnya dunia ya hanya memperoleh dunia. Mencari wanita juga hanya mendapatkan wanita yang dinikahinya. Ini. Terkait dengan hijrah, yang namanya hijrah ada beberapa macam. Pertama, hijrahnya sahabat radhiyallahu anhum mimma kata ilal habasah. Pertama adalah hijrahnya para sahabat dari tanah Mekah ke tanah Habasyah. Itu ke tanah Habasyah. Kapan? Hina udhiyal musyrikun, hina adzal musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika orang-orang musyrik telah menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sana disambut dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada. Itu ini yaitu wa kana hadzal hijrah ba'dal bi'sati bi khamsati sinina. Hijrah ini dilaksanakan tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke tanah Habasyah. Ini. Kemudian yang kedua, al-hijratus tsaniyah mimma kata ilal Madinah. Ini. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke tanah Madinah. Nah,
hijrah ini pada tahun ke-13 setelah diutusnya Rasulullah. Ini. Wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah ayyuhajiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Yang mana hijrah ini wajib atas setiap orang muslim yang berada di Mekah untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berada di Madinah. Kemudian qala Ibnul Arabi qasama al-ulama radhiyallahu anhum az-zahab fil ardi haraban wa talaban. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya para ulama membagi hijrah dari sisi menjauhi dan mencari. Jadi ada yang menjauhi, ada yang dari sisi mencari. Yang mana dari sisi menjauhi itu ada 6. Pertama adalah keluar dari daerahnya kafir ke daerah Islam. Nah, misalnya di daerah di situ rata-rata orang non Muslim. Kemudian berpindah ke daerah Islam. Jadi pertama keluar dari Darul Harbi, dari kafir yang memusuhi, bukan kafir yang berdamai. Jadi perlu ditambahi. Jadi keluar dari daerah kafir musuh, kafir yang memusuhi, ke daerah Islam. Fahya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Hijrah ini tetap sampai hari kiamat. Ini. Terus bagaimana dengan la hijrata ba'dal fathi? Dengan hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Maksudnya adalah al-qasdu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrah menuju Rasulullah, menuju kota Madinah. Kalau pindah dari daerah kafir yang memusuhi kita ke daerah Islam ya aman, damai, ini tetap dianjurkan. Yang kedua, al-khuruj min ardil bid'ah. Kedua, keluar dari daerah yang penuh dengan bid'ah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qasim, sami'tu malikan yaqulu la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yusabbu fiha salaf. Imam Ibnu Qasim mengatakan, aku mendengarkan Imam Malik berkata tidak diperbolehkan
bagi seorang bermukim di daerah yang di situ ulama-ulama dicaci maki. Ya, pindah daerah. Ini. Yang ketiga, al-khuruj min ardin yaghlibu 'alaihal haram. Ini. Yang ketiga, keluar dari daerah yang di situ mayoritas banyak keharamannya. Jadi di situ tempatnya yang banyak perjudian, banyak ribanya misalnya, maka dianjurkan untuk hijrah, untuk berpindah. Kenapa? Karena fa inna tolabal halal faridotun ala kulli muslim. Karena mencari perkara yang halal ini sangat diwajibkan atas setiap orang Islam. Jadi tidak hanya mencari ilmu saja yang faridah, tapi mencari perkara yang halal ini pun sangat difardukan. Yang sehingga hijrah dari daerah yang di situ mayoritasnya banyak hal-hal yang haram, itu dianjurkan. Yang keempat, al-firar minal adhiyah fil badan. Yang keempat adalah hijrah dari sesuatu yang menyakitkan badan. Seperti halnya Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, Nabi Musa juga seperti itu. Yang kelima, al-khuruj khaufal marad fil bilad. Yang kelima adalah keluar karena khawatir terkena penyakit, terkena wabah, ke daerah yang aman, ke daerah yang aman. Kemudian yang kedua, hijrah ditinjau dari mencari. Pertama, mencari urusan agama dan urusan dunia. Boleh, oh di sana ada tempat pesantren, saya mau pindah ke sana supaya mendapatkan ilmu. Oh di sana banyak pekerjaan, saya pindah ke sana. Ini boleh. Termasuk diantaranya adalah ziaratul ikhwan fillah. Berpindah karena ingin ziarah, mengunjungi saudara-saudaranya. Di sana saudaraku banyak. Saya mau pindah ke sana misalnya. Ataupun mau silaturahmi ke tempat saudara-saudaranya, teman-temannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, zara rajulun akhallahu fi qaryatin.
Ada seorang laki-laki berziarah ataupun mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Fa arsalallahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat alamat rojatihi di perjalanannya. Faqala aina turid. Kemudian malaikat bertanya, aina turid, hendak kemana engkau? Nih. Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Laki-laki tadi menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini, di desa ini, di kampung ini misalnya. Faqala hallahu alaika min nikmah tu'diha. Apakah engkau punya kenikmatan yang akan engkau sampaikan kepadanya? Mau ngasih uang misalnya, apa mau ngasih apa ini. Ternyata kolala, laki-laki tadi mengatakan lah, tidak malaikat, illa innani ahabbahu fillahi ta'ala. Hanya saja aku mencintainya karena Allah, bukan karena hartanya, bukan yang lainnya, tapi aku mengunjungi temanku fillah. Qala fa inni rasulullah ilaika. Kemudian malaikat mengatakan fa inni rasulullah ilaika, aku ini utusannya Allah. Bi annallaha uhibbuka kama ahbabtahu. Untuk mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintaimu seperti engkau mencintainya. Rawahu Muslim wa ghairi. Hadis ini riwayat Muslim dan lainnya. Hadisnya sahih. Jadi kalau kita punya teman, kita berkunjung karena Allah, bukan karena yang lain. Silaturahmi ke tempat teman bukan apa-apa, tapi silaturahminya, maka kita akan dicintai Allah seperti halnya kita mencintai saudara kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini dapat menjadi bekal kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syawina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'al hadzal makan al-ma'had usyaqil Qur'an wa ma haulahu makana mubaraka. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.